Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, NPM 066 dari kelas IPA 3. Di sini saya akan memaparkan terkait simulasi gerak benda pada bidang licin dan bidang kasar dengan kecepatan awal. Yang pertama, kita akan mencoba terkait gerak benda pada bidang licin, di mana benda yang berada di bidang datar licin ketika didorong atau ditarik dengan gaya sebesar F, pada dasarnya benda yang ditarik atau didorong mendatar tersebut memiliki konsep yang sama, yaitu arah gayanya sama-sama ke kanan, jika itu gayanya mengarah ke kanan ya. Karena bidang licin ketika diberi gaya horizontal ke kanan, maka benda akan bergerak ke arah kanan, sehingga arah perpindahan benda pun juga ke kanan. Begitupun sebaliknya, apabila benda diberi gaya horizontal ke kiri, maka benda bergerak ke arah kiri, sehingga arah perpindahan benda juga ke kiri. Jadi dapat disimpulkan, arah perpindahan itu tergantung pada arah gayanya. Kemudian pada simulasi gerak pada bidang licin ini terdapat beberapa variabel, yaitu ada when, bendera berwarna hijau, klik, yang merupakan untuk mengikuti perintah di bawahnya. Kemudian ada F atau gaya sebesar 15, massa 20, waktunya 0, X0 negatif 160, V0 4, dan A dengan rumus F per M, di mana didapat dari persamaan F sama dengan M per A, M kali A. Y-nya sama dengan 40, go to X, X0, Y-nya Y. Kemudian ada rest all, di mana merupakan untuk menghapus jejak sebelumnya. Kemudian ada pen up, set pen color to, yaitu warna titik lintasannya saya mengambil warna merah. Kemudian ada set pen size to, untuk ukuran titik lintasannya sebesar 5. Ada repeat until touching it. Kemudian ada pen up, ada VT dengan persamaan rumus V0 ditambah F dibagi M dikali T. Kemudian ada XT dengan persamaan rumus X0 ditambah V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. YT sebesar 40, kemudian go to X sama dengan XT dan Y sama dengan YT. Kemudian dilakukan perubahan waktu sebesar 0,5. Kemudian ada pen down, dan yang terakhir ada musik yang untuk mengiringi ketika lintasannya berjalan. Selanjutnya kita akan mencoba simulasinya dengan mengeklik tombol bendera berwarna hijau. Nah, didapatkan waktunya sebesar 14,5, XT-nya 190, dan percepatannya 0,75. Dimana pada awal titik saling berdekatan. Kemudian selang beberapa waktu, titiknya mulai merenggang. Perbedaan jarak titik tersebut menandakan bahwa adanya percepatan, yaitu sebesar F per M. Selanjutnya saya akan memaparkan terkait gerak benda pada bidang kasar dengan kecepatan awal. Nah, pada bidang kasar ini terdapat adanya perbedaan dengan bidang licin, yaitu pada variabelnya, di mana bidang kasar terdapat G atau gravitasi, kemudian koefisien kinetik, dan gaya gesek. Kemudian untuk variabel lainnya ada X0 sebesar negatif 172, Y0 sebesar negatif 150, G sebesar 10, V0 80, F100, T0 koefisien kinetik yaitu 3. Kemudian untuk gaya geseknya menggunakan persamaan koefisien kinetik dikali M dikali G.
percepatan dengan menggunakan rumus F dikurangi gaya gesek dibagi M. M sebesar 2, kemudian ada goto X sama dengan X0, Y sama dengan Y0. Kemudian ada result, pen up, set pen size 2, yaitu untuk ukuran titik lintasannya 5, set pen color 2 untuk warna titik lintasannya. Kemudian ada pen up XT dengan menggunakan rumus X0 ditambah V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. YT sebesar negatif 173, goto X nya XT, Y nya YT. Kemudian ada pen down, start sound untuk pengiring musiknya pada lintasan. Kemudian ada untuk T dilakukan perubahan 0,01. Selanjutnya mari kita coba simulasinya dengan mengeklik tombol bendera berwarna hijau. Nah, didapatkan untuk waktunya sebesar 0,42, XT 197, YT negatif 73. Kemudian terlihat bahwa titik-titik dari awal sampai akhir mengalami perbedaan, namun tidak terlalu jauh atau tidak terlalu renggang. Berbeda dengan pada bidang licin tadi, yaitu di mana jarak titiknya agak renggang atau agak jauh. Hal ini dikarenakan pada bidang kasar, gaya yang diberikan sama, namun dipengaruhi oleh gaya gesek antara benda balok tersebut yang berwarna abu-abu dengan lantai. Jadi, ketika gayanya ke kanan, maka gaya geseknya yaitu ke kiri, jadi seperti mengurangi gaya ke kanannya. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.